Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kultur embrio dari jurnal internasional yang berjudul Somatic Embryogenesis and In Vitro Flowering in Hibandus Eneaspermus L. a rare multipotent herb. Hibandus Eneaspermus merupakan famili Violaceae, tanaman obat India kuno yang secara tradisional dihargai karena memiliki aktivitas afrodisiak dan memiliki stimulan. Tanaman ini telah menghilang dari Ghats Barat dan dianggap sebagai spesies langka dan endemik. Tanaman Hibandus ini menarik banyak perhatian karena memiliki bioaktivitas seperti antirematik, anti-infertilitas, antioksidan, dan anti-diabetes. Selain itu memiliki senyawa bioaktif utama seperti kumarin, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, glikosida, dan triterpenoid. Pemanenan berlebih untuk penggunaan obat dan distribusi sporadis membuat viabilitas benih dan berkecambahan menjadi buruk pada tanaman ini. Oleh karena itu, teknik kultur jaringan tanaman merupakan alat yang cocok atau alternatif yang menarik untuk pembiakan konvensional tanaman ini. Embryogenesis somatik merupakan hal yang penting sebagai propagasi elit genotip elit dalam skala besar dan merupakan salah satu syarat untuk intervensi genetik. Embryogenesis somatik dan regenerasi planet telah dicapai di Indonesia. Embryogenesis somatik memiliki keunggulan dibandingkan organogenesis karena mengarah pada pembentukan struktur bipolar meristem root and shoot. Embrio somatik menyerupai genotip sel induk yang dianggap berasal dari sel tunggal dan menghasilkan pembentukan embrio yang memiliki jumlah, volume, serta massa sel. Embryogenesis somatik melibatkan proses pengembangan massa embryogenik yang berasal dari eksplan somatik in vitro dan perkembangan selanjutnya untuk meregenerasi tanaman secara langsung. Mekanisme ini membantu untuk memahami perubahan dari fase vegetatif ke fase reproduksi. Proses secara in vitro dapat diperoleh berulang kali dalam pucuk yang diambil pada embrio somatik. Penelitian ini memperkenalkan spesies langka Hibandus eneaspermus untuk mengarahkan embryogenesis somatik dan berutang in vitro yang dapat digunakan sebagai strategi konservasi spesies tanaman langka ini. Di sini saya mau menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada jurnal ini. Jurnal ini menggunakan tanaman Hibandus eneaspermus yang diambil dari pantai Coromandel, India. Eksplan yang diambil didapat dari tanaman Hibandus eneaspermus dewasa yang berumur 2 bulan. Ruas batang yang diambil memiliki panjang 3 cm dan kemudian disterilisasikan dengan menggunakan fungisida dan kemudian disterilisasikan kembali dengan menggunakan 0,1 HgCl2 selama 4-5 menit. Eksplan kemudian dicuci dengan aquada selama 5-6 kali untuk menghilangkan bekas HgCl2. Media yang digunakan pada kultur ini menggunakan media Murasi Skok atau media MS. Media juga terdapat sukrosa 3% dan aditif. Dan juga terdapat zat pengatur tumbuhan berupa IAA dan BAP. Kemudian media dipadatkan dengan 0,8 gram agar dan kemudian diautoklav dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian kultur ditempatkan pada ruang budaya di 25 derajat Celcius dengan penyinaran 12 jam per hari. Untuk melihat adanya perkembangan somatik, dibutuhkan adanya analisis mikroskopis dari jaringan regenerasi in vitro. Sampel jaringan difiksasi dengan formalin, asam asetat, etil alkohol, dan FAA dengan perbandingan 1:1:3 dan kemudian diwarnai dengan 1% safranin. Dan kemudian sampel tadi di mikroskop untuk diamati studi histologisnya.
Untuk melihat adanya pengaruh kekuatan media MS dan sukrosa, explant dikultur pada konsentrasi optimal hormon pertumbuhan yaitu 0,5 mg per liter BAP dan 0,25 mg per liter IAA plus aditif yang ditambahkan secara konsentrasi penuh, setengah konsentrasi, dan seperempat konsentrasi. Dan penambahan sukrosa dengan konsentrasi 3%, 1,5%, dan konsentrasi 0,75%. Explant kemudian diinokulasi secara horizontal pada media pertumbuhan untuk mempelajari induksi embrio somatik. Untuk melihat adanya perkecambahan embrio somatik, bagian meristemoid dengan explant induk dikeluarkan dan dikultur pada kekuatan yang berbeda, yaitu konsentrasi penuh, setengah konsentrasi, dan seperempat konsentrasi. Dan kemudian ditambahkan BAP dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu konsentrasi 0,25, konsentrasi 0,50, konsentrasi 0,75, dan konsentrasi 1 mg per liter. Kemudian kalus embriogenik dipindahkan ke medium segar untuk pematangan embrio in vitro. Kemudian dipindahkan ke ruangan gelap selama 1 minggu. Setelah explant diinduksi pada media MS, kemudian dipindahkan ke media bebas auksin untuk perpanjangan tunas adventif. Pembungaan in vitro. Untuk melihat adanya pembungaan in vitro, tunas yang memiliki panjang 3-5 cm dikultur pada media MS dengan penambahan konsentrasi BAP dan IAA yang berbeda. Untuk melihat adanya cahaya dan suhu yang optimal pada in vitro, kultur ditempatkan pada ruangan yang bersuhu 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan fotoperiode 12-15 jam per hari. Pengerasan dan transfer lapangan. Plantlet yang dikembangkan dipisahkan dari media dan kemudian sisa-sisa media yang berada pada akar dihilangkan. Plantlet yang berakar dipindahkan ke cangkir kertas yang telah berisi soilrite dan kemudian dibasahi dengan media MS konsentrasi 1/4 dan kemudian disimpan di rumah kaca. Setelah 5 minggu, plantlet dipindahkan ke kantong pembibitan yang berisi soilrite, tanah kebun, kompos, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1:1 dan akhirnya ditransplantasikan ke ladang alami. Penelitian ini dilakukan dengan 20 explant untuk setiap perlakuan dan setiap percobaan diulang selama 3 kali. Frekuensi embriogenesis dihitung sebagai presentasi kultur yang menunjukkan embrio somatik. Kemudian data dianalisis secara statistik. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari jurnal ini. Yang pertama adalah induksi embriogenesis somatik. Secara morfologis, struktur bipolar yang dihasilkan dari induksi embrio somatik sangat mirip dengan embrio zigotik. Perkembangan maksimum 92% diamati saat explant dikultur pada media MS dengan sukrosa 3%, 0,50 mg per liter BAP, dan 0,25 mg per liter IAA selama 4 minggu. Langkah pertama dari embriogenesis somatik adalah transisi dari embrio globular berbentuk hati dan torpedo. Yang kedua adalah analisis mikroskopis dari embrio somatik. Perkembangan embrio somatik globular diamati setelah 10 hari inokulasi. Dan akan lebih lanjut terjadi pembentukan jantung, torpedo, dan tahap kotiledon selama 30 hari. Dan secara mikroskopis, massa sel embriogenik utuh diamati serupa dalam penampilan ukuran tapi berbeda dalam bentuk. Embrio somatik berasal dari sel epidermal atau subepidermal tunggal. Yang ketiga adalah perkecambahan embrio somatik dan pemanjangan tunas. Konsentrasi BAP yang rendah digunakan untuk perkecambahan embrio somatik menjadi plantlet setelah 4 minggu. Pada penelitian ini dihasilkan 207 plantlet pada media segar dengan kombinasi medium yang sama. Yang keempat adalah in vitro berbunga pada Hibantus eneaspermus. Pada media MS penuh dengan 1,0 mg per liter BAP dan 0,5 mg per liter IAA cocok gunakan untuk induksi bunga dari tunas.
Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa pada penyinaran in vitro berulang akan membuat tunas menjadi lebih panjang sebanyak 4-5 cm. Penggunaan media MS secara penuh akan direspon positif pada induksi kuncup bunga dibandingkan dengan penggunaan MS hanya setengah dan seperempat pada konsentrasi hormon yang sama setelah 8 minggu inkubasi. Selanjutnya adalah jumlah maksimum kuncup bunga yang terbentuk adalah pada 50 mol SFPD selama 13 jam per hari. Selanjutnya yang kelima adalah pengerasan dan transfer lapangan. Planlet yang berakar baik selanjutnya akan dipindahkan dari biakan dan diletakkan di tanah yang dicampur dengan larutan 1/4 ms serta dirawat di rumah kaca untuk pengerasan. Selanjutnya, setelah di rumah kaca akan dipindah ke dalam polybag. Adapun polybag berisi dari tanah kebun, tanah, terus pupuk kandang dan kompos dengan perbandingan 1:1:1:1 setelah 5 minggu diletakkan pada rumah kaca. Planlet diletakkan pada rumah kaca kurang lebih selama 2 bulan. Berdasarkan pemaparan hasil dari teman saya, pembahasan yang dapat disampaikan yaitu embrio somatik diinduksi oleh serangkaian perubahan morfologis dan biokimiawi dalam jaringan somatik pada kondisi kultur tertentu. Embriogenesis somatik langsung dari eksplan dapat menginduksi kompetensi embriogenik berdasarkan dengan kondisi kultur dan ZPT yang terdapat dalam medium kultur. Perkembangan maksimum meristemoid diamati ketika eksplan di kultur pada BAP dan IAA dan struktur bipolar yang dibentuk secara morfologis menyerupai dengan struktur morfologis dari embrio zigotik. Sekitar 60% meristemoid diamati dengan konsentrasi BAP 0,5 dan IAA 0,25. Dalam penelitian ini, BAP dalam media MS trans setengah dan seperempat dengan sukrosa 1,5% dan 0,75% tidak mendukung pembentukan dari embrio somatik. Auksin, terutama asam 2,4-diklorofenoksiasetat murni atau kombinasi dengan auksin yang lain, memainkan peranan penting dalam induksi embriogenesis somatik. Perubahan respon terhadap kombinasi hormon pertumbuhan yang berbeda disebabkan oleh perbedaan dalam susunan genetik antara satu spesies tanaman dengan spesies tanaman yang lainnya. Eksplan remaja pada media MS full strength dengan 0,5 BAP dan 0,25 IAA menginduksi ekspresi totipotensi seluler dalam sel tanaman Hibiscus eneaspermos. Perkembangan normal embrio somatik membutuhkan regulasi temporal dan spasial pembelahan sel, pemanjangan, dan juga diferensiasi sel yang baik. Media pertumbuhan dan kondisi kultur akan mendukung sel tanaman agar proses metabolik lebih terkoordinasi dan memiliki morfologis yang kompleks untuk menghasilkan sporofit lengkap dan normal. Selanjutnya, berdasarkan dengan pengamatan mikroskopis yang telah dilakukan, dapat dilaporkan bahwa embrio somatik berasal dari sel epidermal atau subepidermal tunggal. Pematangan embrio somatik adalah fase penting antara perkembangan embrio dan perkecambahan. Media garam MS full strength memainkan peranan penting dalam pematangan embrio somatik karena terjadi sintesis metabolit tertentu dan juga penyimpanan protein yang nantinya akan membantu dalam perkembangan tanaman menjadi tanaman yang baik. Lalu untuk konsentrasi BAP yang rendah dalam media MS strength per 2 dilaporkan cocok untuk perkecambahan embrio somatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi BAP yang optimal diperlukan untuk perkecambahan embrio somatik dan multiplikasi tunas in vitro. Penggunaan media MS full strength dan seperempat menghasilkan jumlah tunas yang lebih sedikit dengan massa akar yang lebih padat, yang nantinya akan menyebabkan kesulitan dalam pemisahan planetnya. Selanjutnya ada pembentukan kuncup bunga in vitro yang dapat dicapai dengan cara melakukan subkultur tunas secara memanjang ke media MS full strength pada 50 mikromol SFPD dan dilakukan penyinaran selama 13 jam per hari. Pembungaan in vitro melalui embriogenesis somatik telah dicapai pada tanaman Brassica nigra dan Dendrocalamus hamiltoni. Lalu untuk pemilihan eksplan dari tanaman induk dilakukan untuk menentukan kemampuan jaringan untuk meregenerasi kuncup bunga secara langsung melalui embriogenesis somatik.
Pembungaan in vitro dari planet yang diregenerasi melalui embryogenesis somatik dari explant nodal Hibantус eneaspermus ini menunjukkan sifat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pembungaan secara in vitro ini. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan embrio somatik dari sel sporofit Hibantus eneaspermus memiliki potensi besar untuk produksi planlet dan manipulasi bioteknologi. Juga bisa dimanfaatkan untuk propagasi massal Hibantus eneaspermus. Embrio somatik dikecambahkan secara efisien dan in vitro berbunga diamati. Embriogenesis somatik langsung dan in vitro berbunga pada Hibantus eneaspermus dilaporkan tanpa intervensi fase kalus. In vitro berbunga menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan kultur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk transisi dari fase vegetatif ke fase reproduksi. Studi ini dapat digunakan untuk produksi skala besar spesies tanaman multipoten ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.